Ternyata, jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjol dalam jumlah besar. Pada bulan April 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang warga lewat pinjol se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai 51,46 triliun rupiah. Sebagian dari pinjaman itu diakui oleh OJK mengalami kemacetan hingga mencapai 1,72 triliun pada Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat, sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Kebutuhan makin melangit, alasan utama kenapa mereka terlilit pinjol. Ada juga memang hanya sebatas gaya hidup, flexing sana-sini. Bayangkan, dengan proses dan syarat yang mudah, makin banyak rakyat yang terjerat. Di mana peran pemerintah? Bagi pemerintah, tak masalah rakyat terperangkap ribawi. Yang penting berhati-hati menggunakan jasa pinjol yang legal agar mudah diawasi. Padahal, masalah utamanya adalah praktik ribawi pada pinjol yang jelas menyalahi. Dalam Islam, riba mutlak haram tanpa tapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mau melawan firman Allah? Siap-siap, ancaman menanti. Pertama, sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang kerasukan setan karena gila. Kedua, orang-orang yang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketiga, mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi SAW, bukan saja pemberinya, tetapi juga saksi dan para pencatatnya. Keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Bagaimana mungkin bisa lepas riba? Pemerintah sendiri mewajibkan bunga pada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Padahal dalam Islam, memberikan piutang adalah bagian dari amal solih untuk menolong sesama, bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi dijadikan alat untuk mengeksploitasi orang lain yang sedang membutuhkan. Maka, solusi atas muamalah ribawi hari ini tak hanya sebatas individu. Wajib ada negara dengan segala instrumen hukum yang ia miliki. Ialah negara khilafah. Dalam pandangan Islam terbukti ampuh hapuskan praktik haram ini. Khilafah mengatur mekanisme utang piutang agar berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Khilafah akan menetapkan bahwa yang wajib dibayar hanyalah utang pokoknya. Khalifah juga akan menjatuhkan sanksi terhadap warga yang masih mempraktikkan muamalah ribawi. Khilafah wajib memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap warganya, termasuk aman karena kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Percayalah, selama demokrasi kapitalisme menguasai negeri ini, muamalah ribawi selamanya eksis dan rakyat terus tercekik oleh kaum kapitalis oligarki. Sampai kapan mau seperti ini?